Luar biasa Tuhan Kau nyatakan bagi kami. Sekalipun Tuhan di masa ini masih belum terkatakan selesai, yaitu masa COVID-19, tetapi Tuhan tidak mengurangi rasa semangat kami di dalam merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang begitu mulia, yang datang dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami Tuhan yang hadir pada hari ini, berkati kami seluruhnya Tuhan. Bagi para undangan semua Kau memberkati Bapa. Kau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami akan percaya Bapa di surga Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan dan kemenangan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, tolong kami. Berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Seluruhnya Tuhan yang telah Engkau izinkan untuk ambil pekerjaan-Mu tempat ini, Engkau memberkati Tuhan. Terlebih buat firman-Mu yang akan kami dengarkan, berkati hamba-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, kami habiskan ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya dan yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Silakan ibu. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Dia telah lahir di tengah-tengah kita. Haleluya. Engkau Allah yang selalu mengasihi kami dan memberkati kami. Hari ini ketika kami boleh beribadah, mengucap syukur dan mengingat akan Natal yang indah, Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami percaya firman Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada hati kami untuk boleh melakukannya Tuhan. Dan di mana ketika kami melakukan firman-Mu, itu sebagai tanda kami menghormati dan mengasihi Kristus. Terima kasih banyak Bapa, berkati semua kami, kuatkan kami, dan biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk nama Yesus saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Semua kita yang diberkati bersama-sama mengatakan amin. Selamat sore, salam. Selamat Natal Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Yesus. Ya, harus tunduk kepada panitia, timingnya sudah dibatasi. Ya, dan pada hari ini sebagaimana tema yang diberikan adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan, yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Saya bacakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Subtemanya adalah makna persaudaraan dalam kerangka berpikir mesiologis. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau saya berkhotbah modelnya seperti mengajar, karena memang seperti itu saya. Ya, hampir selalu ya dalam setiap minggu mengajar di kelas di Poltekkes dan juga di STT Siar Nauli, ya, dan juga ada di Kataros, tapi semua online, ya. Dan saya lihat bahwa sebenarnya ketika kita melihat tentang kasih ini, maknanya persaudaraan,
Kalau hanya dibawa kepada bahasa Indonesia, persaudaraan ini, kita anggap ya bersaudara di mana-mana bersaudara. Tetapi saya memberikan kepada kita suatu pengertian yang harus diambil daripada bahasa aslinya, bahasa Yunani. Saudara disebut dengan adelpos, ya, adelpos. Adelpos, Bapak Ibu memberikan dua pengertian. Harus begitu. Ya. Kenapa A? Karena pengertian yang pertama daripada adelpos itu adalah kekuatan suatu ikatan. Kalau misalnya kita bilang, ya saya bersaudara dengan sana, ya biasa saja bersaudara, besok bisa bertengkar. Tetapi kalau kita memahami tentang panggilan Kristus kepada kita, ketika kita percaya kepada Kristus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan memberikan kepada kita pemaknaan bahwa Kristus harus bisa menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Baik di dalam tindakan kita, perkataan kita, termasuk di dalam pikiran kita. Kristus itu harus menjadi pusat, Bapak dan Ibu sekalian. Maka oleh sebab itu kata adelpos ini menunjukkan kepada kita kekuatan suatu ikatan. Kalau saya dengan Pak Sihite, saya panggil dia Lai, ada ikatan di situ. Betul Pak Lai? Walaupun saya kelahiran Makassar, tidak ada hubungan dengan orang Batak, tapi berlai-lai. Supaya apa? Ada ikatan di sana. Nah, ikatan ini bukan hanya ikatan karena pertalian darah Bapak dan Ibu, tetapi Yesus juga bermaksud adalah untuk semua orang. Makanya Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Yesus tidak berkata beda prinsip, beda suku, beda ras itu kafir. Nah, Yesus tidak pernah mengkafir-kafirkan. Ya, di dalam iman Kristen haram hukumnya mengkafir-kafirkan. Tetapi dikatakan kasihilah, berarti itu adalah saudara. Bagaimana kita masukkan dalam kerangka berpikir misiologis? Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kalau sebagai bentuk daripada saudara, kita harus menempatkan Kristus sebagai solusi dalam setiap aspek persaudaraan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Yesus itu adalah jawaban terhadap semua masalah. Amin. Saya mau cerita supaya gampang dimengerti. Saya suka makan sate ayam. Besok traktir saya dengan sate ayam. Saya punya teman dulu di Jalan Damai, ada namanya sate ayam Dua Putri. Yang tahu ya Pak, pasti tahu ya, di Jalan Damai ya. Itu si Kumbang itu. Karena aku kadang-kadang mampir ke situ, mereka akrab suami istri ini. Suatu kali muka mereka muram. Saya bilang sama si Bang, abang punya baca-baca? Baca-baca apa? Kalau kamu baca Al-Quran, saya baca Alkitab. Bukan itu Bang, baca-baca. Langsung saya pahami itu. Ada, saya bilang, abang punya baca-baca? Ada, saya punya baca-baca. Kita kan harus bisa menempatkan secara misiologis kepada cara berpikir mereka. Apa persoalan? Begini Bang, abang kan tahu waktu kami di sana, ketika kami pindah, ketika kami masak lontong, lontong sate ayam itu, nggak bisa keras Bang katanya. Terus tidak bisa, seperti bubur saja, sudah habis gas 2 tabung, nggak bisa keras. Tolonglah dulu Bang, apa baca-baca abang? Saya bilang begini, saya punya baca-baca, tetapi kamu harus saya berikan garis bawahnya dulu. Di dalam kitab sucimu ada disebut dengan Isa Al-Masih alaihissalam. Kami menyebutnya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sebagai Tuhan? Dia dengar baik-baik. Saya bilang dengar baik-baik, jangan sampai salah sebelum saya kasih baca-bacanya. Iya. Yesus itu bisa berjalan di atas air. Manusia mana bisa berjalan di atas air? Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang sakit. Di dalam perkataan Yesus, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Maka hanya dialah yang kami sebut sebagai dia Tuhan. Yesus berkata,
tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mau baca-bacanya. Kalau kau masak, sebut Tuhan Yesus, saya masak lontong ini di dalam namamu, dan jadilah nanti lontong sebagaimana biasanya. Berani? Itu baca-bacaku. Iya benar. Kita kan harus menempatkan kan. Loh, saya juga ditantang. Bagaimana nama Yesus yang berkuasa? Bapak dan Ibu sekalian, berani kan? Saya bilang kau tidak masuk Kristen. Kalau kau mengucapkan itu tidak langsung Kristen kok. Apa susahnya kau mengucapkan? Tidak jadi masalah. Bisa. Besok saya datang ya. Saya mau lihat lontong menjadi apa tidak. Tapi sebelum saya datang, saya kontrol dulu. Dia punya cabang-cabang. Ada lontong. Ada Pak, Bapak mau pesan berapa bungkus? Enggak. Saya hanya tanya lontong ada atau tidak. Gitu. Saya keliling. Akhirnya saya datang ke rumah dan saya bilang sama dia, gimana hasilnya? Bang, jadi lontongnya Bang. Hati saya bersorak, luar biasa nama Yesus. Luar biasa. Saya harus tunjukkan bahwa memang Yesus adalah solusi dari setiap persoalan. 2 hari kemudian saya ditelepon, sudah datang lagi. Bang, tolong lagi Bang, kali ini adalah bumbunya tidak bisa kental-kental Bang, katanya. Kok begitu? Mungkin salah airnya, salah itunya. Tidak Bang, kami sudah mahir, sudah pakar dalam membuat lontong. Membuat sate ayam ini. Kali ini bumbunya hilang lagi. Tuhan Yesus, saya masak di dalam namamu. Jadi saudaraku, mulai saat itu kawanku si kumbang ini berbeda dari cara dia berpikir. Dia mulai melihat saya sebagai teman yang agak penting begitu. Tadinya sepele. Ya, dia mulai melihat apa sebetulnya pekerjaan abang ya, pekerjaan saya swasta saja. Agak mungkin katanya. Ya pokoknya begitulah. Sebulan kemudian dia telepon lagi, dia bilang datang dulu. Kali ini dia bilang, adik saya Bang, sudah mau mati, sudah ditolak. Bisa gak sembuh? Bisa. Sama juga baca-bacanya. Tetapi saya akan doakan. Ada aku enggak? Biar saya doakan. Kasih minum aku. Tapi bilang sama dia, mau enggak? Kau percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkanmu? Hanya itu syaratnya. Kalau dia tidak mau, dia mati. Akhirnya Bapak Ibu tanya sama saudara, datang kepada, dia bilang sama saudaranya, saudara bilang tidak mau. Ya sudahlah, kalau kau tidak mau, saya tidak bisa menolong lagi. Dia pulang ke Sibolga dengan mana sudah dimakamkan. Ya sudahlah saya. Jadi apa yang kita dapatkan dalam hal ini? Saya buru-buru karena jam saya sudah mulai dekat. Kenapa kita katakan bahwa kita harus menempatkan persaudaraan ini? Karena persaudaraan itu penting, saudara. Lepas dia daripada dia percaya kepada Kristus, tapi kita harus melihat bahwa Kristus telah mati untuk dia. Ketika Kristus sudah mati untuk dia, cara berpikir yang sama harus ada dalam pikiran kita, yaitu bahwa kita pun harus menolong semua teman-teman kita, memberikan solusi terhadap persoalan. Apa yang kita punya solusi? Jawabnya hanya nama Yesus memberikan jalan keluar. Amen. Bapak dan Ibu, yang berikutnya adalah yang kedua, ya. Kalau kita melihat persaudaraan, harus di dalam hidup kita menerima setiap orang apa adanya tanpa menghakimi. Kita tidak mengerti siapa itu, siapa sana, siapa itu. Tapi yang jelas ketika kita bersaudara dengan mereka, kita mempunyai ikatan, kekuatan ikatan, kita harus melihat bahwa kita tidak menghakimi. Saya berikan gambaran lagi. Ketika saya melayani di Lampung, saya merintis sebuah gereja. Tapi memang ada gembala saya, karena saya masih praktek waktu itu. Suatu pagi saya lihat ada orang duduk-duduk di depan gereja. Saya tanya, Bapak mau kemana? Dia dengan istrinya. Pak, saya mau ikut gereja. Belum. Bapak, mau Kristen? Iya, saya mau Kristen. Kenapa mau ikut gereja? Karena saya lihat di gereja ada kesembuhan. Oh, saya pikir ini di kampung, saudaraku, di Lampung. Sejauh mata memandang hanya kebun singkong. Syukur-syukur kalau gajah tidak masuk. Itu pada tahun 86. Saya jadi berpikir, waduh, ini ada orang. Tapi mungkin ini juga jawaban Tuhan. Karena kami sudah berdoa. Maksudnya.
Karena saya berdoa, kami semua berdoa supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Akhirnya saya bilang gini, kau bisa sembuh asal kau percaya nama Yesus. Ya, saya mau percaya nama Yesus, ikut ibadah. Karena kita nggak mungkin menolak orang yang mau beribadah, betul? Ketika dia pada waktu itu dia merasakan sukacita, dan saya lihat bagaimana perasaan Bapak. Saya seperti rasanya sembuh. Masih begitu bahasanya. Baik, nanti hari Senin saya akan datang ke rumah Bapak ya. Boleh di mana? Di sini-sini. Saya datang dengan teman saya. Ya. Aduh, begitu sudah ke rumahnya kasihan sekali. Ini orang miskin. Rumahnya di tengah ladang sudah mau roboh, saudaraku. Ya. Kelebihan istrinya adalah pintar masak. Namanya juga orang Jawa. Begitu saya datang, mereka senang sekali. Om, semua dipanggil om. Kalau di Jawa sana, apa di Lampung sana. Mau pendeta yang masih muda tetap om. Om katanya, jangan pulang dulu om. Kami mau masak, mau beri kasih makan om, makan siang. Jangan pulang dulu om. Ditahan 2 jam kami menunggu sambil cerita-cerita. Satu kali istrinya selesai masak, istrinya dengan sukacita mengatakan, kita makan siang. Ya, dia sudah masak, minta maaf om, kami hanya bisa masak sayur labu, celok itu saudaraku, ya, labu kuning. Ya, dia masak itu. Saudaraku, mantu yang tadinya lapar, tiba-tiba dia bilang gini sama saya, ini orang Batak juga, yang bah. Kalau tadi lapar, kenyang. Saya lihat, astaga. Betul saudaraku, taruh nasi di piring, tempat labu inilah yang menjadi pemikiran kami. Saudaraku tahu, apa tempatnya? Pispot saudaraku. Tahu saudaraku pispot zaman dulu? Yang putih begini, ya. Ada telinganya 2, ada gambar bunga-bunganya di depan. Kalau pispot zaman sekarang di rumah sakit seperti aluminium, kayak seperti apa namanya, lampu Aladin itu. Pispot zaman dulu besar saudaraku. Sepintas memang orang bilang itu adalah bagus tempat sayur. Tetapi bagi kita yang orang kota, ampun. Memang baru pispotnya, saya akui lah. Di situ saya bergumul, Tuhan ini ada jiwa yang Tuhan beri. Bagaimana Tuhan supaya aku bisa makan Tuhan? Akhirnya saya tutup pikiran saya bilang, sayur ini enak sekali. Saya harus makan yang banyak, karena apa? Demi hati nurani daripada yang memberi. Saya ingat firman Tuhan mengatakan, apa saja yang disajikan di hadapanmu, jangan tanya-tanya. Kata Yesus kan begitu, terima saja dengan ucapan syukur. Jadi saya bilang, baik, saya tambah, saya bersihkan pikiran saya anggap bahwa pispot ini adalah tempat sayur yang paling bagus. Saya makan yang banyak, saudara. Temanku tidak makan, sampai bingung orang. Saya bilang, maafkan ya Pak, temanku ini kurang sehat. Saya bilang, iya. Dalam hati begini, pulang ke rumahku libas kan. Pulang ke rumah saya marahi dia, kau tidak bagus begitu, kau tidak mengasihi jiwa-jiwa. Itu orang yang tulus dan lugu. Kalau itu pispot bagimu, tapi sama ini tempat sayur yang paling bagus, harus diterima. Bapak dan Ibu sekalian, dalam persaudaraan ini jangan menghakimi. Amin. Ya, berapapun tulusnya orang memberikan kepada kita, terima dengan sukacita. Tapi kalau Bu ajak istriku juga sama-sama menginjau waktu itu, mungkin dia juga tidak mau. Ya, tetapi di sini saya perhatikan, menerima setiap orang apa adanya tanpa menghakimi. Kekuatan suatu ikatan. Yang kedua, ini adelpos yang kedua adalah kekuatan suatu kasih, kekuatan kasih yang dimaksud agape kan, the power of love. Kalau saya bilang the power of love, saudaraku jangan kemana-mana pikirannya, itu bukan selendang. The power of love itu adalah kekuatan kasih, kekuatan untuk mengasihi. Itu ada disebut dengan adelpos dalam pengertian yang kedua. Kenapa saudara? Karena adelpos ini adalah Alkitab mengatakan harus memelihara kasih persaudaraan ini ke dalam. 10 tahun yang lalu ada seorang pikul beras masuk di rumah saya di Mela. Ya kaget, ya
Samsiah Sinaga. Terus terang aja itu membekas di pikiran saya. Ya, Pak Samsiah benar. Wah, ini pendeta yang angkat beras 30 kilo. Saya bilang, acara apa ini Pak? Pokoknya kami mau memberkati di hari Natal ini, di bulan Desember ini, supaya semua kita bersuka cita. Saya renungkan itu. Pak Sinaga pulang, saya berpikir begini, inilah gembala yang besar akan memimpin gereja yang besar. Betul saudaraku? Kalau kita tidak membangun sebuah nilai-nilai yang besar, kita tidak akan pernah jadi besar. Joel Komeski dalam pertumbuhan gereja mengatakan begini, kalau Anda ingin punya gereja yang besar, belajar dari gereja yang besar. Kalau kita tidak belajar dari nilai-nilai yang besar, tidak belajar untuk melihat kasih persaudaraan, kita tidak akan pernah belajar menjadi orang besar. Akan saya mau sampaikan kepada teman-teman gereja-gereja yang agak ke dalam ya, belajar untuk jadi besar. Gunung Meranti itu bisa jadi besar ketika tertanam nilai-nilai yang besar. Amin. Jangan begini, kami kurang semen, kurang betul. Satu kali bisa begitu. Tapi berikutnya Gunung Meranti karena berapa yang dibutuhkan, kami juga akan bisa memberi. Saya belajar POSPI Mursala. Belajar untuk jadi besar. Ketika kami membangun, orang langsung menyumbang 25 juta. Saya juga kaget. Wah, luar biasa. Yang lain selesai semua, lengkap dengan harga 50 juta. Harus jadi besar. Mengadopsi apa yang dilakukan Pak Sinaga. 4 kali kami sudah membagi sembako kepada seluruh pulau. Memang tidak semua, saya akui tidak semua. Saya ajak Pak Sumitro, kita Pak Sumitro, ayah aku juga ikut. Kami juga membagi. Ya memang tujuannya mancing sih, tapi tidak membagi. Ya, tapi sambil memancingkan berbuat, bermisi. Inilah yang disebut dengan kerangka berpikir misiologis. Bapak dan Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Yesus, kerangka berpikir misiologis adalah menempatkan pikiran kita berpikir seperti Yesus berpikir. Ketika kita berpikir seperti Yesus berpikir, maka belas kasihan itu akan memenuhi diri kita. Sehingga kita melihat orang lain bukan lagi sebagai orang yang berbeda, orang yang lain yang tidak kita kenal, tetapi kita sudah mulai menaruhkan, ini saudaraku, itu saudaraku, di sini saudaraku. Makanya kita kadang-kadang sangat sedih kalau ada gereja yang pecah. Itu bukan menunjukkan adelpos, bukan. Persoalan apa? Persoalan di dalam-dalam pecah. Tidak enak saudara. Seharusnya semakin menguat. Pertumbuhan gereja dalam pemahaman saya adalah bukan pertumbuhan gereja yang pecah lalu dari gereja enggak. Pertumbuhan gereja yang bagus adalah dia kuat, dia bertumbuh, buka cabang. Itu pertumbuhan yang sehat. Ya, buka cabang. EB Yuta Balang buka cabang. Ya. Dari Sitabeak buka cabang. Itu tidak bagus saudara. Kemarin cerita kita palu di tengah ada orang kalau naik sampai 2 kali gunung begini, dapatlah sebuah kampung mayoritas dari etnis Nias. Di sana bagus-bagus, tapi tidak ada pendeta. Ada bangunan gereja dibangun, tapi tidak ada yang melayani. Kalau kita mempunyai hati misi, maka kita akan membentuk orang-orang. Siapa yang diperlukan di sana? Masuk. Kalau kembali ke saya yang sudah 24 tahun, sudah nggak bisa. Sudah jatuh-jatuh. Ya kan? Tapi coba seandainya kita mempunyai pemahaman, adelpos itu, the power of love itu tadi, maka sesungguhnya akan muncul orang-orang yang luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, berbicara memelihara persaudaraan kasih, saya pernah dibilang dulu sama si di depan di samping martabat itu toko bangunan Asia Timur ya, di Asia masyarakat. Acim. Ya. Kita tidak punya gereja belum lah. Gimana? Di samping Melania itu ada tanah saya. Aku mau jual 900 juta. Itu 8 tahun yang lalu.
900 dari mana kamu bayar? Begini caranya. Ku kasih surat tanganku, kau masukkan ke bank, bayar sama aku. Kemudian you cicil dari bank. Kenapa begitu baik bos sama saya? Anda tahu katanya. Saya punya prinsip, membangun rumah ibadah dimanapun tidak pernah kita bangkrut. Wah, luar biasa dikasih ini. Begitu ku cari-cari ternyata sudah almarhum ya. Sudah almarhum. Dari mereka saja bisa berkata seperti itu. Maka oleh sebab itu, sesuai dengan timing saya mau ulangi lagi. Kasih persaudaraan. Persaudaraan itu dalam pengertian adelphos, yang pertama adalah kekuatan sebuah ikatan. Kedua adalah kekuatan kasih, yang dimaksud adalah agape, the power of love. Di mana persaudaraan dalam dunia pluralis adalah kita harus menempatkan Kristus sebagai solusi dalam aspek kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah sebenarnya menerima setiap orang apa adanya tanpa menghakimi. Dan yang ketiga, memelihara kasih persaudaraan. Saya percaya lewat kerangka berpikir misiologis ini, kita semua para gembala-gembala jemaat, para pejabat akan semakin dikuatkan. Dan saya percaya sebagai orang-orang yang memimpin, sebagai ujung tombak, sebagai gembala-gembala jemaat, pejabat GPI akan bisa memahami segala sesuatu. Nah, baik kita berinteraksi dengan orang-orang dari luar, orang-orang yang berbeda agama, dengan menerapkan adelphos ini, maka kita akan bisa diterima dan juga dikasihi. Karena kita menerima orang lain dengan tanpa menghakimi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak sekalian. Tuhan Yesus menolong kita. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas semua kasih-Mu. Tuhan Allah yang baik, yang memberkati kami. Tuhan Allah yang menolong kami, memberikan hikmat kepada kami di dalam keadaan bangsa kami yang mengalami COVID-19 ini Tuhan. Dan juga mempertahankan, menjaga supaya jangan terjadi gelombang ketiga yang membesar. Maka kami juga menaruhkan kasih di dalamnya Tuhan. Kami belajar sebagaimana firman-Mu untuk menghormati orang lain, untuk menerima orang lain apa adanya tanpa menghakimi Tuhan. Sebagaimana Engkau telah menerima kami apa adanya ya Bapa, maka kami juga belajar menerima orang lain sebagaimana Engkau menerima mereka. Tuhan Allah tolong kami, berikan terus kekuatan kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terpujilah Yesus yang mengasihi kami. Kami bersyukur atas semuanya. Engkau yang baik. Berkati acara selanjutnya ya Bapa, karena daripada-Mu Tuhan kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Semua katakan